Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu menangis, terharu, bahagia akan kehadiran seseorang ini. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan, semesta, alam. Baik, Capri, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Moon. Kartu kedua. Di sini ada Four of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Kartu keempat, di sini kita punya Six of Cups. Kartu kelima, di sini ada Queen of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Eight of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Tower. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Menangis, terharu, bahagia akan kehadiran seseorang ini. Oke Capri, kita mulai dengan kartu bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Tower. Nah, di kartu ini menggambarkan, sepertinya sebentar lagi kamu akan segera membuka aura positif di dalam kehidupanmu karena kamu telah kehadiran seseorang yang benar-benar mampu menambah semangatmu, membuat hari-harimu kembali berwarna dan ceria, serta kamu menjadi lebih bisa berpikiran positif, berprasangka baik, serta kamu mampu legowo terhadap hal apapun, terhadap siapapun yang mungkin selama ini tidak pernah berpihak kepada kamu, ataupun selama ini selalu menyakitimu, selalu mengabaikanmu, dan selalu bertentangan dengan apa yang kamu inginkan. Nah, inilah yang menggambarkan ada perubahan yang baik di dalam kehidupanmu sebentar lagi, di mana ya kamu telah benar-benar mendapati sebuah anugerah, sebuah keberkahan, bisa dikatakan begitu, karena ada seseorang yang baru-baru ini menuju ke kamu. Seseorang ini mungkin telah sangat lama ingin menuju kamu, tetapi mungkin selama ini dia masih berpikir dan dia masih menahan dirinya karena mungkin dia tahu kamu masih berpasangan. Kamu masih memiliki hubungan asmara, meskipun dia tahu hubungan asmara yang kamu jalani ini adalah hubungan yang kurang baik untukmu. Adalah hubungan yang selalu menyakitimu, yang selalu membuatmu begitu lelah dan capek di dalam mempertahankan hubungan itu. Tetapi inilah pengertian yang sangat baik yang dia miliki, makanya dia tidak ingin menuju ke kamu. Dan seketika dia mengetahui ataupun mendapat kabar bahwa kamu telah selesai, bahwa hubunganmu yang lama telah kamu akhiri meskipun kamu berupaya untuk mempertahankannya. Tetapi nasib berkata lain, sehingga hubungan ini tidak mampu lagi kamu pertahankan dan kamu putuskan untuk akhiri. Dan seketika itulah dia datang dengan segala kelemah lembutannya.
Dia datang dengan kelebihan dan kekurangannya. Dia memiliki berbagai macam cara untuk memotivasi dirimu, untuk membuat dirimu kembali bersemangat, serta dia selalu bisa menjadi orang yang benar-benar membuat kamu merasa terlengkapi. Kamu merasa diisi kekuranganmu oleh dirinya. Nah, inilah begitu banyak cara yang dimilikinya untuk membuatmu kembali bangkit, kembali bersemangat dan bergairah di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan seketika benar saja, kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang hari-harinya kembali berwarna dan ceria. Setelah ada keceriaan di dalam hari-harimu, seketika kamu mulai bisa berprasangka baik, berpikir positif, serta legowo, memaafkan hubunganmu yang lalu, memaafkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulu tidak pernah berpihak denganmu. Dan seketika itu, kamu menjadi bisa menyelesaikan setiap tugas-tugasmu, bisa menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, bisa menjalankan bisnis dan usaha menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang. Makanya di sini tergambar ada perubahan yang baik terjadi di dalam kehidupanmu, dan kamu segera membuka kembali aura positif untuk kehidupanmu, sehingga kamu benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang membuat kamu terkadang menangis, terkadang haru, terkadang bahagia, memikirkan atas apa yang kamu terima ini, memikirkan keberkahan yang datang ke dalam kehidupanmu ini karena hadirnya seseorang yang benar-benar bisa perhatian, bisa pengertian, bisa melengkapi dan menutupi kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki saat ini. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini ada The Moon. Nah, ini jelas. Ini menggambarkan sebuah fantasi akan kerinduan. Mungkin kamu pernah mengalami suatu hubungan yang begitu bahagia. Suatu hubungan yang benar-benar bisa membuat hari-harimu begitu ceria, berwarna dan indah. Tetapi ini kamu rasakan hanya di awal-awal hubunganmu dulu. Di saat baru jadian. Di saat baru berkomitmen untuk bersama. Di saat itulah kamu rasakan kebahagiaan. Di pertengahan perjalanan, kamu mengalami yang namanya beradu argumentasi, berbeda selera begitu ya. Selalu banyak cara yang membuat hari-harimu kembali murung, kembali tidak ceria. Nah, inilah fantasi akan kerinduan, kebahagiaan inilah yang kamu rindukan, sepertinya akan segera terobati dengan hadirnya seseorang ini. Nah, jadi sepertinya kamu mulai bertanya ke dalam hatimu, apakah seseorang ini apakah nanti jika aku putuskan untuk berkomitmen di dalam hubungan bersama seseorang ini, apakah hubungannya dari awal sampai akhir akan bahagia? Nah, inilah yang kamu tanyakan di dalam hatimu, tetapi hati kecilmu menjawab, sepertinya dia adalah orang yang tepat. Sepertinya dialah orang yang akan membuat hari-harimu kembali bahagia. Karena apa? Karena dia memiliki begitu banyak cara untuk memperhatikanmu, untuk mengerti denganmu, untuk bisa melengkapi dan menutupi kekuranganmu, dan dia punya banyak cara agar selalu menuntun pemikiranmu ke arah yang positif, ke arah yang lebih fresh begitu ya. Karena dia memiliki banyak topik-topik yang menarik ketika dia berkomunikasi, ketika dia melakukan kontak dengan dirimu. Nah, inilah kelebihan seseorang ini. Jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru. Bisa teman satu kantormu dulu, ataupun teman di bisnis dan usaha yang bergerak sama-sama denganmu. Tetapi seseorang ini baru-baru ini saja memberanikan dirinya untuk mendekati kamu. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi temanku Capricorn masing-masing. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, inilah
yang menggambarkan kebahagiaan. Ada kesejahteraan, ada perbaikan di dalam kehidupanmu. Ada pekerjaan yang kembali selesai dengan baik. Ataupun ada pekerjaan-pekerjaan baru yang mampu kamu dapatkan, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu telah mampu membangun relationship. Karena kamu telah mampu memperbaiki hubunganmu dengan orang-orang yang ada di lingkunganmu. Karena moodmu makin naik. Semangatmu makin tinggi, ada keceriaan di dalam hari-harimu. Jadi, komunikasimu makin baik, ya. Caramu memperlakukan orang lain menjadi sangat baik. Nah, inilah yang mendorong kemajuan dan peningkatan terjadi di setiap sektor kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya, sehingga berimbas kepada finansial, berimbas kepada kesejahteraan, menjadi semakin baik, menjadi semakin mapan. Nah, kemapanan inilah yang nantinya akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan kembali kehidupanmu, untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya untuk membuat suasana bahagia, situasi yang nyaman bersama seseorang yang baru-baru ini mendekat menuju kamu. Oke ya, makanya di sini tergambar ada kebahagiaan dan ada kesejahteraan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar saja, seperti yang kartu sebelumnya dikatakan tadi. Kamu telah mampu membangun relationship. Kamu telah mampu memperbaiki hubunganmu di antara orang-orang ataupun lingkungan yang ada di sekitarmu. Sehingga ada komunikasi yang makin baik dan positif. Sehingga ada caramu berbagi pendapat, menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain menjadi lebih baik. Dan caramu memperlakukan orang lain juga menjadi lebih baik dan positif. Dan seketika itulah muncul berbagai macam tawaran kerjasama, ya, tawaran kolaborasi, ya. Ada yang bahkan yang menawari peluang, menawari kesempatan di dalam sebuah pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, sehingga membuat kehidupanmu menjadi lebih berkembang, menjadi lebih maju. Nah, inilah salah satu, ya, yang membuat kamu begitu terharu bahagia. Karena kehadiran seseorang ini telah memberi warna yang sangat positif di dalam kehidupanmu, sehingga kamu mampu membuka kembali aura-aura baik, aura-aura positif untuk dirimu dan berimbas kepada kehidupanmu. Dan benar saja di kartu ini menggambarkan kerjasama. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah yang menggambarkan masa lalu di dalam hubungan asmaramu. Mungkin masa lalu hubungan asmaramu tidak begitu baik ya. Ya, di situ ada ego. Di situ ada masih dikatakan antara kamu dan seseorang yang dulu pernah kamu jalani hubungan bersama-sama, kalian saling tertutup, tidak terbuka begitu ya, tidak saling memberi support, tidak saling dukung ya. Ada energi negatif ya yang selalu bertebaran di antara hubungan itu. Nah, inilah yang menjadi guru terbaikmu yang kamu jadikan pelajaran, sehingga saat ini ya mungkin kamu belum jadian ya dengan seseorang yang baru-baru ini menuju kamu, tetapi kamu sudah berkomitmen di dalam hatimu bahwa kamu ingin merubah apa yang kurang baik dari dalam dirimu. Kamu akan lebih terbuka, kamu akan turunkan egomu, kamu akan lebih mampu ya mencari cara agar semuanya bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan dengan sangat baik. Nah, inilah manfaat. Sepertinya kamu telah benar-benar ingin mencari suatu hubungan yang benar-benar bisa membuat nyaman, membuat bahagia, serta membuat perkembangan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, di setiap kegiatanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, inilah yang menggambarkan kedewasaan, ya. Kamu menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih mampu mengontrol emosi, dan lebih sabar. Nah, mungkin di sini kamu telah benar-benar bisa menjadi seseorang yang pengertian,
perhatian, sabar, serta ingin melakukan yang terbaik untuk pasanganmu ataupun untuk seseorang yang baru-baru ini mendekatimu. Nah, inilah energi positif ya yang disebarkan, yang ditularkan dari seseorang ini. Nah, jadi lagi-lagi seseorang ini benar-benar banyak membawa dampak baik, banyak membawa dampak positif terhadap kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, inilah ya, optimisme, semangat yang tinggi. Sepertinya kamu akan segera memantapkan hatimu untuk mempercayakan seseorang ini mengisi relung-relung hatimu, mengisi kekosonganmu, serta memberi warna tersendiri untuk kehidupanmu agar menjadi lebih ceria dan lebih berguna dan bermanfaat untuk kehidupanmu dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Di kartu ini menggambarkan ada optimisme yang besar untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang lebih cerah. Dan sepertinya kamu akan mantapkan hatimu dengan seseorang ini. Karena semenjak kehadirannya, hari-harimu menjadi indah, kamu begitu diperhatikan dan dimengerti, serta ada kemajuan, peningkatan di bidang pekerjaan, bisnis, dan usaha. Jadi, tunggu apa lagi? Banyak dampak positif, dampak yang sangat baik yang diberikan semenjak kehadiran seseorang ini. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Semoga temanku Capricorn ya benar-benar akan mendapati sebuah situasi dan keadaan yang akan berpihak kepadamu ya, karena kamu mampu membuka kembali aura positif di dalam kehidupanmu dan sempat membuatmu begitu terharu, menangis serta bahagia ya karena kehadiran seseorang yang benar-benar membawa dampak positif, membawa dampak baik, dan membawa kemajuan-kemajuan besar di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.